Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halal wajibun ala kulli muslimin. Para hadirin jamaah Masjid Manur Ilmi ITS yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang insya Allah dirahmati Allah SWT ini, dan salawat dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini, baik yang di masjid maupun yang ikuti dari online di rumah, mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan dari Pusat Kajian ITS tema yang singkat nih, satu kata, bangkai, begitu. Nah, kamu kelihatan ya, terkait bangkai. Pada pagi ini akan kita bahas bangkai dari segi bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, bagaimana juga dilihat dari Islam, dan juga bagaimana BSN ya, Standar Nasional Indonesia ini melihat terkait bangkai ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa halal ya, mengkonsumsi halal kemudian thayyib itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Yang dipanggil di sini adalah bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi yang dipanggil adalah wahai manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halan thayyibah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang diperintahkan kepada manusia itu adalah kita memakan yang halal dan juga thayyib, begitu. Lawan kata dari halal adalah haram. Lawan kata dari thayyib adalah tidak thayyib, berarti buruk. Tidak halal, halal tidak halal, kemudian thayyib tidak thayyib, gitu ya. Dan juga kalau kita para suami nggak pulang-pulang, nanti kan dibilang bang thayyib. Nah, itu juga di sini. Itu berbeda Bapak Ibu sekalian. Okay. Dan di hadis pun dikatakan bahwa mencari halal ini wajib bagi setiap muslim, begitu. Terus bagaimana kita ini di Indonesia ya? Bapak Ibu sekalian, secara konstitusi halal ini itu diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait jaminan produk halal. Semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan juga masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang Cipta Kerja ini direvisi kemarin menjadi Perpu, dan sekarang sudah terbit Undang-Undangnya Nomor 6 Tahun 2003, yaitu penetapan Perpu menjadi undang-undang. Dikatakan hal yang sama bahwa pasal 4 ini tetap masuk dalam undang-undang, ditambahi terkait pasal 4A terkhusus untuk mikro dan kecil, gitu ya.
Yang dimaksud dengan produk itu Bapak Ibu sekalian bisa termasuk barang dan juga bisa termasuk jasa. Untuk yang barang itu meliputi makanan, minuman gitu ya, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik dan juga barang gunaan. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini terkait bangkai. Bangkai itu bisa ada di makanan, ada di minuman, ada di obat, ada di kosmetik, ada di produk kimiawi, produk biologi, genetik, juga barang gunaan ada bangkainya nanti. Dan sedangkan yang merah adalah kategori jasa, ini biasanya rumah potong hewan maupun restoran gitu ya. Ini PP-nya, undang-undang nggak bisa jalan kalau nggak ada PP. PP-nya tetap menuliskan ya ayat 1, pasal 2 ayat 1, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib sertifikat halal kecuali yang diharamkan. Dan produk yang sebagaimana dimaksud ayat 2 yang diharamkan ini wajib diberikan keterangan tidak halal Bapak Ibu sekalian. Okay. Jadi oleh karena itu mulai sekarang kita lebih teliti kalau beli apapun, dilihat kemasannya, labelnya, begitu. Kira-kira ini ada logo halalnya apa tidak? Kalau nggak ada logo halalnya, pasti ada keterangan tidak halalnya, begitu. Dari mana dilihatnya? Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sudah diatur dalam aturan BPOM. Okay. Jadi kalau misalkan halal bagi yang dipersyaratkan mesti ada logo halalnya di depan itu. Kemudian kalau tidak, dilihat asal usul bahan pangan, apakah mungkin ada kandungan babinya, ada kandungan rekayasa genetiknya, itu diatur semua di sini. Maka kita sebagai konsumen hendaknya memperhatikan ini, karena ini adalah disyariatkan di agama kita. Sertifikasi halal di Indonesia, sekali lagi sini ya, itu ada 2 metode sebetulnya. Pertama adalah sistem telusur atau disebut bahasa Jawanya traceability atau end product analysis. Jadi diukur di lab. Misalkan di depan saya ada bakso, pentol bakso. Kalau misalkan pakai end product analysis, baksonya ini saya bawa ke lab, saya uji ada kandungan babinya apa tidak. Kalau enggak, ya sudah halal. Tapi kalau traceability tidak demikian. Ini ditelusuri bagaimana cara membuatnya. Apakah semua bahan bakunya halal, dapat sertifikat halal dan sebagainya, sampai ke rumah potong hewannya. Begitu. Itu perbedaannya sistem telusur dan sistem end product analysis. Berikutnya, penetapan halal tidak hanya sesuai dengan syariat Islam. Ini yang juga sering salah paham masyarakat. Ada 2 Bapak Ibu sekalian dan ini tidak boleh dipilih salah satu. Yang pertama adalah syariat Islam dan yang kedua adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Begitu. Okay. Dan contohnya adalah seperti fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 standarisasi fatwa pangan halal. Dan yang berikutnya adalah standarisasi penyembelihan halal ada di fatwa MUI nomor 12 tahun 2009. Ini terkait mata rantai traceability begitu. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini mau menjurus ke bangkai. Terkait di ayat tadi kan ada toyib dan juga halal. Di negara kita toyib ini ada yang ngurusi sudah badannya. Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Pertanian itu ngurusi toyib ini. Apakah ini makanan ini aman, tidak mengandung kontaminasi baik mikroba, biologi, fisika, kimia, tidak mengandung borak ya, di mana sangat membahayakan kesehatan manusia. Itu ada lembaga yang ngurusi. Dan untuk yang halal juga ada lembaga yang ngurusi di Kementerian Agama begitu. Di dalam aturannya barang itu, produk itu boleh mendapatkan sertifikat halal apabila sudah syarat toyibnya itu sudah selesai. Ngerti ya?
Jadi tidak ada misalkan barang yang berbahaya mendapatkan sertifikat halal, nggak ada. Ini aturannya seperti itu. Lah, di dalam buku karangan Ustadz Ainul Yakin dari MUI Jawa Timur 2014, judulnya adalah Halal di Era Modern. Terkait makanan dan minuman dapat ditinjau dari dua aspek. Aspek zatnya dan juga aspek di luar zatnya, begitu. Gitu ya. Terus aspek zatnya ada 9 ini. Kita akan ngambil satu saja untuk khusus kajian ini terkait bangkai. Bangkai, Bapak Ibu sekalian, menurut KKBI, Kamus Bahasa Indonesia ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangkai adalah tubuh hewan yang telah mati dan membusuk. Ini hampir semuanya mengerti masalah ini. Yang disebut bangkai ya ini, yaitu hewan yang mati dan telah busuk. Kalau belum busuk berarti belum bangkai. Betul ya? Seperti contohnya ini, ayam, bebek atau sebagai unggas ini bangkai seperti ini. Karena berbau, gambarnya nggak kelihatan ya ini, yang menunjukkan bangkai. Nih. Kemudian bangkai merupakan makanan penting bagi berbagai karnivora dan omnivora, seperti pemakan bangkai, elang dan sebagainya ini, ya. Tapi bagaimana Islam mendefinisikan bangkai ini? Mari kita lihat sama-sama Bapak sekalian. Definisi bangkai dalam Islam saya ambil dari buku ini. Pertama adalah binatang yang mati dengan sendirinya, bukan karena disembelih. Jadi kalau misalkan ada ayam mati dengan sendirinya begini, ya, baru mungkin 1 menit yang lalu Pak Gun ini mati, begitu ya, itu sudah bangkai, meskipun belum busuk. Nih. Yang kedua, dia tidak mati sendirinya, ada sebab. Mungkin disebabkan oleh kita juga manusia. Binatang yang mati dicekik, dipukul, mungkin terjatuh atau ditanduk, diterkam binatang buas. Ini juga bangkai apabila belum sempat disembelih menurut ketentuan syariat Islam. Betul ya? Jadi kalau ada binatang sapi ketabrak mobil begitu, sebelum mati disembelih gitu, biar dagingnya adalah halal. Tapi ya tidak bisa sedemikian ya, kudu izin sing duwe Pak. Nek gak izin sing duwe sama dikon bayar. Gitu. Ya harus izin yang punya. Kemudian yang ketiga adalah binatangnya halal, tapi tidak sah penyembelihannya Pak. Jadi misalkan langsung dipotong, sapi potong del begitu. Ayam juga demikian. Apakah itu dipotong del langsung begitu? Ya? Apakah itu dengan syariat Islam? Tidak sesuai dengan syariat Islam itu. Ya. Nah itu termasuk bangkai. Yang keempat adalah binatang sembelihan orang non Muslim selain ahli kitab. Hati-hati, ya. Ini. Dan berikutnya adalah potongan dari binatang yang hidup. Wah, saya tuh suka sampelnya saja kaki belakang, maka kaki belakangnya yang dipotong gitu aja, itu nggak boleh. Binatangnya hidup, boleh. Terus kok bisa seperti ini begitu ya? Apa dasarnya? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat satu persatu. Dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 173 di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitah waddama walahmal khinjir wama uhilla bihi li ghairillah famalitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim.
Sesungguhnya Allah mengharamkan untuk kita adalah pertama disebut adalah bangkai, kemudian darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi yang merah-merah itu Pak, jadi ada 1 bangkai, 2 darah, daging babi, hewan yang sembelih dengan menyebut nama selain Allah ada 4 begitu. Di ayat berikutnya surat Al-Maidah ini dijelaskan lebih rinci lagi. Bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah juga sama seperti sebelumnya. Tapi ditambahi Pak di sini. Ada penambahan di sini. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas. Nah, ini semuanya menurut tafsir para ulama ini masuk di dalam bangkai. Definisi bangkai tadi. Ya. Kemudian di sini juga hampir sama semua. Al-An'am 145. Yang berbedanya di sini adalah darah yang mengalir. Kalau sebelumnya darah-darah gitu saja, ya. Karena orang-orang di lapangan nyembelih ayam begitu, darahnya mengalir ditadai wadah, kemudian lama-lama kan jadi padat Pak. Nah, itu namanya bukan mengalir lagi kan, berarti ini halal. Gitu. Jadi didah itu, nggih. Jadi bukan seperti itu, nggih. Ini darah yang mengalir. Kemudian tadi di definisi yang terakhir ada namanya bagian tubuh dari hewan tersebut, yaitu sesuai dengan hadis Nabi di sini. Bagian yang terpotong dari bahimah sedangkan ia dalam keadaan hidup, maka ia dihukumi sebagai bangkai. Jadi kalau misalkan tadi ada onta di sini ya bahimah, itu punuknya enak ini, saya suka hanya punuknya saja, dipotong punuknya itu aja. Padahal hewannya masih hidup, itu termasuk bangkai. Namun, ya, ada 2 binatang yang dikecualikan oleh syariat Islam untuk kategori bangkai, yaitu belalang dan ikan. Berbagai macam binatang yang hidup di dalam air ini dikecualikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 macam darah. Bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Ikan di sini kemudian ditafsirkan oleh para ulama berbagai macam binatang yang hidup di dalam air. Sedangkan 2 darah tadi ya adalah hati dan limpah, itu dihalalkan gitu. Dan juga difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 96 di sini, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang dari laut sebagaimana makanan yang lezat bagimu. Ya, ini Pak. Jadi ini yang menjadi dasar Pak. Semua binatang yang di laut, yang di air adalah halal. Kapal selam kan juga halal ini. Nggih, ada kan di sini. Lah, bagaimana terkait kulit Pak sekarang? Kulit itu kan bisa nanti jadi barang gunaan dari pakaian kita, dari sabuk dan sebagainya, sepatu dan sebagainya. Memakai dasar yang sama seperti ayat-ayat tadi di depan, dan ini kami sampaikan terkait Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2014 nomor 56, penyamakan kulit dan pemanfaatannya. Penyamakan di sini definisinya adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan sebagai berikut. Jenisnya adalah hewan apapun boleh selain babi dan anjing atau yang lahir dari keduanya atau salah satunya.
Ini sudah fix ini. Meskipun nanti ada beberapa perbedaan mazhab, tapi ini yang berlaku di Indonesia. Kecuali babi dan anjing atau yang lahir dari keduanya atau salah satunya, begitu. Lupa ini berarti kalau saya sepatunya itu dari kulit buaya boleh? Boleh. Tapi setelah disama. Karena penyamakan itu adalah proses pensucian. Begitu. Yang B, menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel pada kulit, menghilangkan kotoran yang menempel pada permukaan kulit, membilas kulit yang telah dibersihkan dan mensucikan dari najis. Ini termasuk kegiatan penyamakan, gitu ya. Ketentuan umumnya, pemanfaatan adalah meliputi di sini baik pangan maupun barang gunaan. Kadang-kadang juga bisa sebagai obat ini sebetulnya. Beberapa. Ya, pangan maupun barang gunaan ini. Barang gunaan adalah istilah untuk barang yang digunakan, istilah untuk barang yang menggunakan bahan kulit hewan yang diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan seseorang seperti tas, ikat pinggang, sepatu, tempat telepon dan sejenisnya. Ngaten nggih? Ketentuan hukumnya di sini, hewannya adalah kulit hewannya termasuk hewan makul alam. Dagingnya boleh dimakan. Yang disembelih secara syar'i adalah suci. Memanfaatkan kulit hewan sebagaimana angka 1 untuk pangan dan barang gunaan hukumnya adalah boleh. Misalkan sebentar lagi Idul Kurban, ya. Itu boleh digunakan kulitnya ini setelah disama. Kulit bangkai hewan, nah ini kulit bangkai hewan, baik hewan yang dagingnya boleh dimakan maupun dagingnya yang tidak boleh dimakan. Contoh buaya, tadi kan nggak boleh dimakan, Pak. Apalagi ya, kulit apa ini yang biasanya digunakan untuk sepatu itu selain kulit buaya? Dalam kulit ular. Nah, sejenisnya itu. Ini masuk di sini. Adalah najis. Bangkai itu berarti yang disebutkan di depan tadi. Kalau misalkan ada sapi ketabrak gitu misalkan, belum sempat disembelih, itu bangkai. Kulitnya itu juga kulit bangkai. Masuk di sini. Definisi yang ketentuan hukum nomor 3. Itu adalah najis, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dapat menjadi suci setelah disama. Setelah disama semuanya jadi suci. Boleh digunakan. Kecuali, nah ini kecuali anjing, babi dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya. Yang keempat, memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disama sebagaimana dimaksud dalam angka nomor 3 untuk barang gunaan hukumnya boleh. Oke, untuk boleh. Dan ini yang terakhir karena waktunya sudah mendekati juga. Memanfaatkan kulit bangkai hewan yang telah disama sebagaimana dimaksud angka 3 untuk pangan. Tadi untuk barang gunaan nggak ada ikhtilaf, Pak. Yang ini, ya nomor 4 ini nggak ada perbedaan pendapat. Tapi untuk pangan itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Untuk kepentingan kehati-hatian, maka memanfaatkan kulit bangkai yang telah disama untuk pangan hukumnya tidak boleh. Jadi kalau untuk pemakaian luar barang gunaan boleh, tapi untuk pangan tidak boleh. Ini fatwa dari MUI. Yang keenam, kulit hewan dari anjing, babi yang terlahir dari keduanya atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan yang masuk ke dalam tubuh kita maupun yang barang gunaan yang dipakai oleh kita di luar. Demikian yang bisa saya sampaikan
pada pagi hari ini semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada tambahan monggo kita bisa diskusi. Kalau itu ada pertanyaan Mas. Mboten kepinger Pak, mboten kepinger. Nggih, kados pundi? Nggih. Baik, nggih matur suwun. Jadi ada produk sepatu yang ditengarai dari kulit babi sampai sekarang nggak ada logo halalnya. Ngaten nggih? Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang bagus ini. Jadi sudah aware kita konsumen ini untuk memilih yang ada logo halalnya. Bagaimana sepatu ini? Apakah sepatu sudah ada logo halalnya? Ya. Saya memang sampai saat ini Pak, kalau ke toko-toko memang sepatu belum ada logo halalnya. Terus bagaimana barang gunaan? Undang-undangnya kan sudah ada. Barang gunaan itu Bapak Ibu sekalian diwajibkannya mulai tahun kemarin 2021 untuk segera mengurus sertifikat halal. Dan nanti ini masih transisi dan due date-nya, batasnya adalah tahun 2026. Kalau belum ngurus maka kena sanksi. Itu ya. Sekarang bagaimana kita sebagai konsumen ini? Kalau memang benar ya sepatu tersebut terbuat dari kulit babi dan di dalam undang-undang bahan yang memang sudah haram nggak wajib untuk sertifikat halal. Jadi yang kulit babi tadi nggak wajib sertifikat halal Pak, nggak boleh. Ya sampai kapanpun nggak akan dapat sertifikat halal karena memang dia berasal dari babi. Jadi yang mendapatkan sertifikat halal yang diwajibkan adalah yang produksi kulit tadi, sepatu kulit yang bukan berasal dari anjing, babi, yang terlahir dari keduanya atau salah satunya. Ngaten Pak. Terus apakah ada ciri kalau ada sepatu yang dari kulit babi? Kulit babi itu ada ciri khususnya Pak. Ada titik 3 begitu. Oke. Jadi titik 3 begini. Itu enggak merata di bagian tertentu ada. Tidak hanya sepatu, tapi juga jaket atau semuanya. Kulit babi itu ada itunya. Ada dalam? Mboten kados sebentar saya bukakan ya. Wow, ngaten nggih. Nggih. Nggih, jadi Pak, kalau memang dia sudah jelas-jelas dari babi itu najis Pak. Nggih, najis untuk kita pakai. Ya, itu. Nggih. Terus ini bagaimana bentuknya tadi untuk yang lain untuk membedakan mana itu kulit babi ataupun yang non babi, itu saya ada gambarnya sekedap. Wis mahal Pak, adik najis bisa gak usah dituku Pak, sing liyane ae. Ini sekedap saya tunjukkan ini. Ini Pak, kelihatan ya? Tuh, kok nggak kelihatan? Stop share. Ini Pak ada kayak jaket kayak gini.
Kalau kita beli sesuatu yang dari kulit terus kemudian ada titik-titiknya seperti ini Pak, jangan dibeli. Itu kulit babi. Nah, kayak gini nih, tiga gini agak merata begini. Tapi enak ya Pak, bagus begitu, tahan lama. Enggak Pak, enggak. Itu ujian buat kita Pak. Ujian buat kita. Kan katanya untuk la'alakum tatakun katanya. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun sampai ami. Nggih. Masalah makanan ya, sering yang terjadi itu apa yang kulit yang ramba. Ramba kata itu bagaimana? Nggih, ramba. Nggih. Jadi kemarin itu kami ada sosialisasi diundang oleh Kemenperin Pak, Kementerian Perindustrian ya, di Jawa Timur. Kebetulan saya kan di KEDEX ya, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah. Itu seluruh pengusaha Jawa Timur yang menggunakan kulit diundang untuk sosialisasi terkait undang-undang ini. Dan semuanya kaget. Loh, gini aja kok dihalalkan begitu. Padahal undang-undangnya ini sejak tahun 2014. Dan mulai diwajibkan adalah tahun kemarin 2021. Terus terungkap di sana ada perusahaan, kan ternyata kulit ini Pak banyak yang impor. Kenapa demikian? Pak, kalau kulit impor itu kualitasnya lebih bagus daripada yang lokal. Nah, ini juga menjadi celah ya. Mungkin kita gimana? Ini tugas saya juga sebagai seorang teknik kimia misalnya begitu. Bagaimana supaya kulit yang di lokal ini bagus ya kualitasnya. Nah di sana Pak, kulit-kulit ini gitu. Ada yang cerita, saya ini pengumpul Pak Gun gitu ya. Kulit-kulit dari RPH itu. Kemudian yang bagus saya jual untuk industri seperti tas dan sebagainya itu. Yang ono tetel-tetelannya itu Pak, gunting-guntingan apa, itu untuk rambak dan sebagainya. Warna terus gini, loh berarti sing tak pangan ini sisa-sisa nih. Sing elek-elek ternyata. Guyonan yang begitu Pak. Ya. Apapun itu Pak di sini, ya kalau sudah untuk pangan begitu, maka tadi muncul BPOM turun Pak. Untuk mengawasi ini aman apa tidak. Makanya kalau kita beli sesuatu apapun, kita harus, konsumen ini harus cerdas. Belilah sesuatu yang ada izin edarnya. Izin edarnya itu apa? Kalau yang mikro kecil gitu Pak, yang sederhana, Dinas Kesehatan PIRT. Kalau yang resiko tinggi Badan POM itu, biasanya izinnya namanya MD gitu, MD. Nomornya berapa BPOM begitu. Itu aman untuk kita karena sudah ditelisik atau ada yang badan yang ngawasi lah seperti itu. Ya, rambak dan sebagainya itu. Dan bagaimana ini? Banyak sekali di toko-toko itu tanpa ada labeling itu. Ya. Tanpa labeling itu. Lah, ini juga kayak buah si malakama ya. Kalau ini gak dibeli, ini mikro kecil, ekonomi, masyarakat, begitu. Kalau nggak dibeli itu was-was, begitu, ya. Bagaimana ini? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, seperti kehadiran pusat kajian halal ITS, kemudian pusat-pusat kajian APMAS, begitu, pengabdian masyarakat ITS, harus turun. Katanya jangan di langit terus, tapi harus turun ke bumi untuk membantu para ekonomi mikro kecil seperti ini. Jadi yang dilakukan oleh APMAS ITS salah satunya yaitu mendampingi para pelaku usaha ini yang tadi itu nggak ada labelnya, nggak ada apa-apanya, itu untuk dibuatkan labelnya, kemasannya. Dan itu sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah, ada kewajiban. Nggak boleh memasarkan produk tanpa informasi nilai gizi. Dan aturan ini diwajibkan sejak due date-nya itu Januari 2023. Jadi ini memang bertahap. Rencananya semuanya akan dilengkapi itu. Begitu. Jadi kita konsumen akan aman. Ngaten Pak, jawaban saya. Ya.
Tapi kalau misalkan kita percaya begitu, wah aku ngerti kok gawe ini gitu, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau ada was-was, ya lebih baik ditinggalkan. Ngaten. Monggo. Sampun nggih, sudah jam 5:30. Nggih. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, langsung doa. Nggih, baik. Demikian kajian pada hari ini terkait bangkai, semoga bermanfaat dan mulai hari ini kita bisa mempraktekkannya. Kalau kita beli apapun, coba dilihat labelnya kemasan tersebut, ya. Apakah ada logo halalnya, expired date-nya, ya, ada izin edar dan sebagainya. Untuk apa? Ini untuk kebaikan kita, Pak, menjaga kesehatan kita sebagai salah satu dari ketentuan syariat kita, begitu ya, supaya kita bisa beribadah dan sebagainya. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.